Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, juga tuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah. Tiap hari, kecuali Jumat ya, Jumat libur. Insya Allah tiap hari, tapi jamnya random. Pagi jarang, paling sering sih malam ya, malam sama siang. Jadi saya mencoba menjawab curhatan teman-teman, silahkan dicurhatin aja, mudah-mudahan saya bisa jawab, dan mudah-mudahan jawabannya bisa membantu. Kalau enggak, ya mohon dimaafkan teman-teman. Dan jangan lupa, kalau teman-teman mau ada pertemuan rutin offline di Bandung, kita bareng-bareng yuk. Tiap Selasa, insya Allah, tiap Selasa offline di Bandung, kita praktek bareng. Seru. Yuk, udah ada yang ngacung yuk, Mas Alfaruk. Yuk. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, itu ada regulasi NIB itu gimana, Kang ya? Belum ngerti. Ya, belum jelas. Bukan belum jelas, sudah jelas peraturannya itu sudah ketok palu ya. Cuman dari pihak marketplace lagi digodok. Jadi tunggu dulu. Daripada debat kusir, mending tunggu dulu. Banyak banget emang yang nanya itu, apalagi yang tokonya banyak. Memang pusing kalau dipikirin pusing, tapi tunggu dulu. Daripada kita debat kusir, nanti kalau udah fix baru dipikirin. Gitu, Mas Alfaruk. Siap, Kang. Terima kasih. Siap. Yuk, Mas Fadil, yuk. Malam Kang, mau nanya Kang. Boleh nanya tentang iklan lagi nggak? Boleh, ayo. Apa sih sebenarnya ini kategori saya, maksudnya apa sih, selalu jalan gitu di ruas rendah ya, maksudnya padahal udah berapa tahun gitu ya. Itu emang ada kategori tertentu ya yang emang mainnya tuh di ruas rendah. Apa gimana ya Kang? Gimana? Nggak ngerti. Di ruas rendah jalan, terus masalahnya adalah? Nah, maksudnya kayak kalau dinaikin bertahap gitu ya, maksudnya naikin 0,5, itu lama-lama tuh nggak jalan. Jadi jalannya tuh selalu di ruas rendah, kayak di ruas 2 sampai 3 lah. Emang BEP-nya sih di 1,5 ya, BEP-nya. Sebenarnya kan maksudnya pengen nyoba di ruas tinggi gitu loh. Apa ada kategori tertentu yang cuma bisa jalan di ruas rendah? Bukan kategori ya. Memang gitu, itulah kenapa salah satu alasan kenapa saya nggak naikin turunin ruas ya. Oke, turunin traffic jalan, pas naikin lagi, nggak jalan lagi, padahal udah capek-capek, misalkan naikinnya 3 hari sekali, udah capek-capek, ya itulah. Jadi kalau saya sekarang lebih memilih langsung auto, kalau misalkan lagi nggak jalan, langsung auto, terus balik lagi ke ruas ideal. Nah, kalau case-nya tadi pertanyaannya adalah apakah ada kategori-kategori tertentu yang mainnya di ruas rendah, lebih tepatnya tergantung persaingan ya. Jadi ruas di Shopee itu kan kesetimbangan dari seluruh seller. Misal contoh kayak pedagang elektronik deh. Pedagang elektronik itu main ruasnya tuh gede-gede karena mereka marginnya fix kayak jualan iPhone misalkan. Kan konyol kita jualan iPhone harganya di tambah 1 juta dari harga ecer ya. Nggak akan laku karena mau siapapun yang jual ya sama aja toh iPhone kan. Toh iPhone sama. Jadi mereka tuh gede-gede, makanya kesetimbangan itu digede-gede. Jadi kalau ada yang mainnya kecil banget, pasti dia gacor banget, tapi boncos banget. Jadi tergantung kesetimbangan kompetitor. Nah kemungkinan Mas Fadil memang kompetitornya di area segitu dengan kompetitor tuh yang head to head ya, hati-hati. Yang head to head tuh misalkan saya jualan kaos, saya kaosnya 100.000, ada juga yang kaos 20.000. Yang main 20.000 biasanya ruasnya di 30 mungkin 40, sedangkan yang di 100.000 mungkin ruasnya di 3 atau 4. Nah itu yang head to head di situ. Jadi kayaknya Mas Fadil mainnya cukup mahal dan memang ruasnya di segituan. Gitu Mas Fadil. Oh gitu. Udah, kasih Kang. Siap. Yuk, siapa lagi? Ada lagi? Masih ada waktu? Yuk, Mas Alfaruk. Halo, Kang. Ya, tadi sempat lihat di story-nya Mas Mahdi ya, itu Kang Gani ada project apa sama Mas Mahdi, Kang? Penasaran. Wah, rahasia. Soalnya saya juga ikut kelasnya Mas Mahdi juga, jadi loh kok lucu aja gitu. Mentor-mentor saya pada kumpul semua gitu tiba-tiba. Nanti tunggu tanggal mainnya. Siap Kang. Sip. Thank you. Yuk Mas Sony Ramadan. Oke, ya halo Kang. Kang, ini mau tanya nih Kang, sekaligus minta pendapatnya terkait dengan manajemen SDM. Jadi, let's say saya punya satu operasional admin gitu ya Kang ya. Nah, sejauh ini bagus gitu, cuman
kalau kegiatannya misalnya anaknya sakit nih Kang, anaknya sakit, terus dia harus apa namanya izin gitu ya, izin nggak masuk gitu. Kalau sehari 2 hari mungkin masih ini ya Kang ya, kita masih bisa backup dengan segala keruwetan operasional lah. Gitu. Cuman kalau ya karena kan memang saya sampai ambil admin itu juga karena udah lumayan ruwet gitu. Nah, tapi kalau sampai 3 hari dan mungkin bisa lebih itu gimana Kang? Untuk kondisi yang nggak bisa kita kontrol ya Kang ya, kayak itu sakit kan, gitu Kang. Pertama tergantung job scope-nya ya. Kalau dia A player itu dia yang mikir, dia yang kerjain, itu memang susah sih. Susah karena kalau kita bikin backup-nya juga mahal. Nah, kalau itu kerjaannya teknis, saya sih selalu waktu karyawan saya banyak ya. Sekarang karyawan saya tinggal 4 ya. Saya selalu mendistribusikan, artinya dia bisa ini, dia bisa itu. Jadi admin bisa packing juga, tukang packing bisa balas chat, diajarin bisa balas chat. Tapi yang teknis-teknis aja, misalkan kayak balas chat sama packing, terus nge-live dulu. Jadi ada backupnya, walaupun kualitasnya tidak sebagus yang sakit itu, tapi at least bisnis tidak terganggu. Dan itu wajar banget dalam bisnis ya. Itu. Jadi preventifnya atau pencegahannya dengan distribusi job desk. Jadi dikasih pelatihan tuh orang-orang yang lain, tugas-tugas admin yang di breakdown, teman-teman. Di breakdown tuh artinya ada tuh kerjaan yang memang ngejelimet, oh ini orang ngetik aja nggak bisa, ya nggak akan bisa. Tapi bisa kita pilih tuh, mana pekerjaan itu kalau yang nggak bisa dilimpahkan terpaksa owner yang turun tangan, yang backup. Itu preventifnya. Kalau udah kejadian gimana? Mau nggak mau sih owner yang turun tangan. Tapi gara-gara itu kita jadi kepikiran sistem. Kalau saya ya jadi kepikiran sistem, dan enak banget sekarang ada AI. Oh bisa diginiin nih, dia nggak ada, bisa diginiin. Lama-lama jadi nggak butuh dia. Lama-lama, bagi admin ya, sekarang semua yang repetitif, semua yang digital seharusnya bisa dilakukan oleh AI. Gitu Mas Sony. Oke, thank you Kang. Ini soalnya cari AI yang buat packing belum ada nih. Nah, ya itu kan nggak digital. Kalau yang digital dan repetitif seharusnya AI udah bisa melakukannya. Oke, Kang. Sorry kalau untuk ini Kang, misalnya kadang ada beberapa karyawan juga yang izinnya ya berbagai macam alasan gitu. Nah, kalau Akang sendiri ini menerapkan potong gaji atau gimana Kang? Misalnya Kang, atau gimana Kang? Kayaknya. Wah, itu case by case. Saya pernah bikin sistem, pernah permisif banget, pernah ketat banget, pernah case by case itu artinya gimana? Kita kan tahu ya karyawan kita seperti apa. Kalau dia dikit-dikit izin, itu biasanya saya langsung langsung kasih peringatan atau potong gaji sekalian. Kita bisa tahu lah profilnya, dia lajang atau tidak, dia orang tuanya seperti apa dan lain sebagainya. Itu case by case sih Mas Sony, nggak bisa kalau dipukul rata gitu juga, nggak fair sih sebetulnya. Ada orang yang serius kerja, ada orang yang nggak, ada yang serius kerja punya tanggungan, nggak tega juga. Jadi case by case. Oke, thank you Kang Gani. Siap. Yang jelas teman-teman di wilayah UMKM teman-teman jangan terlalu rigid ya, apalagi memang referensi UMKM dalam SDM itu nyaris nggak ada. Saya dulu bikin konten tuh tentang manajemen SDM dan ternyata nggak menarik, nggak ada yang nonton, jadi malas lagi. Nah kalau berkaca ke korporat sangat tidak relevan. Apalagi buku-buku, wah itu biasanya korporat. Manajemen UMKM, saya nggak tahu, nggak ada kayaknya bukunya. Yuk Mas Hendra Setiawan, yuk. Assalamualaikum Mas Gani. Waalaikumsalam. Mau tanya ini mengenai proteksi ROAS. Kok sekarang ada tombolnya tapi nggak ada keluar proteksi ROAS-nya ya? Sama itu yang voucher toko dari iklan itu perhitungannya random atau udah ketemu perhitungannya Kang Gani? Soalnya dilihat toko saya tuh ada voucher toko besar gitu kan, satu order itu ada yang 20-30 ribu. Tapi saya nggak pernah buat voucher itu. Bisa bantu jelasin Kang Gani? Makasih. Yang proteksi ROAS yang di mana ya, baru tahu, saya baru ya. Tombolnya udah lama Kang.
saya belum nemu nih, nanti saya cek lagi deh. Yang progresi ROAS saya nggak tahu. Kalau yang voucher itu memang random. Dari Shopee-nya memang random, tergantung performa toko kita ya. Mana yang dikasih voucher, mana yang tidak. Jadi suka-suka Shopee, suka-suka mereka aja. Tapi Gitu, Mas. budgetnya itu budget Shopee, Kang. Oh iyalah, iya. Budget Shopee kan itu ada di iklan Shopee, kalau nggak salah di bagian tengah itu aktifkan voucher dinamis toko atau voucher spesial toko ya. Nah itu saat ini full oleh Shopee, full oleh Shopee saat ini. Tapi kan biasanya ada udang di balik bakwan ya. Iya. Saat ini full oleh Shopee. Jadi random tuh kok, random itu ya, Kang. Kalau dibilang random gak juga ya, maksudnya based on performance ya, bukan random kayak betul-betul acak. Based on performance sih, coba aja cek kalau teman-teman yang winning biasanya banyak sih itu dikasih itunya. Coba aja cek. Kalau produk-produk yang gak winning bahkan gak dikasih. Gitu Mas. Oke, makasih Kang Dani. Siap, sama-sama. Yuk, masih ada waktu. Yuk, Mas Fadil, yuk. Tadi mau nanya lagi yang iklan, berarti yang GMV Max Auto itu kan ada estimasi ROAS-nya ya, dapat ROAS. Kalau kita masang auto kan ada estimasi ROAS 2-4 misal. Berarti itu auto itu ini ya, estimasi rata-rata seller masang ROAS di produk itu. Betul, tapi nggak real time ya penglihatan saya, karena kan saya main tren, saya tahu banget pergerakan ROAS itu seperti apa dan cukup valid karena dari banyak toko, tapi nggak real time. Itu memang estimasi itu dari kesetimbangan. Makanya ada produk yang sama, harganya berbeda jauh, GMV autonya ketika mau di-on-in estimasinya berbeda. Karena harganya beda jauh. Makanya tadi saya bilang head to head itu bukan produk yang sama saja, tapi pricingnya juga sama. Makanya kalau teman-teman sadar di era GMV Max ini kita jual mahal itu jauh lebih mudah dibanding era manual. Sadar itu nggak, Mas Fadil? Maksudnya gimana? Jual produk mahal lebih mudah? Relatif lebih mudah ketimbang zaman keyword ya. Relatif lebih mudah. Karena zaman keyword, misalkan kita nargetin keyword gamis, itu orang yang berduit sama orang yang nggak berduit kena targetin semua tuh. Kalau sekarang enggak. Orang yang biasa beli gamis jutaan nggak akan ditargetin orang gamis harga 30 ribuan. Coba aja. Relatif lebih mudah. Tapi ya plus minus lah. Plus minus zaman keyword, untungnya kita bisa, ROAS tuh bisa acosnya bisa rendah banget dengan biaya stabil. Kalau sekarang nggak bisa, omsetnya besar, ROAS spending juga besar. Gitu Mas Fadil. Oh, kasih Kang. Siap. Ini mau nanya lagi, boleh nggak? Udah habis waktunya. Oke, thank you ya. Udah habis. Sip. Begitu aja teman-teman hari ini. Jangan lupa yang di Bandung kalau mau ngumpul, insya Allah rutin offline ya. Kita praktek bareng. Nanti saya kirim linknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.